Ya. Oke, kalau sudah siap bicarakan ya. Sudah ya? Sudah. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menunggu dengan setia, dan kita sudah melampaui sidang ketiga ya? Kedua. Hari ketiga. Sidang ketiga. Sidang ketiga. Ya. Perkara kedua. Sidang ketiga, perkara bukan kedua lah, perkara Permohonan pamit kedua. Oke. Dan kita tahu tadi sudah menghadirkan 4 saksi dari pemohon dan 1 ahli. Intinya adalah kami ingin menegaskan yang kami uji ini adalah bukan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1. Karena benar dan tidak itu adalah materi pokok perkara. Yang kami masalahkan ini adalah apakah penetapan Mas Roy sebagai tersangka itu memenuhi bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Dan itu haruslah bukti yang berkualitas meliputi saksi, ahli, surat atau kombinasi di antara ketiga ini. Nah, inilah yang kemudian sepanjang hari kami mengkonfirmasi kepada saksi-saksi kami, apakah Anda melihat pemohon dalam hal ini Mas Roy melakukan pencurian, melakukan peretasan, nyolong harddisk, kemudian merusak dokumen Pak Jokowi atau dokumen Dian Sandi dan lain sebagainya, yang semuanya dikatakan tidak. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, itu dijelaskan. Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Nah, karena itulah menurut saya ini penting sekali, mudah-mudahan hakim memahami ini dengan baik, karena terlihat termohon dan turut termohon berusaha menyesatkan hakim, yaitu bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Sekali lagi, kami tidak bicara tentang pokok perkara. Nah, untuk memberikan kehormatan ya kepada ahli kami, ya silakan Mas Didit untuk bicara. Tentu menyampaikan kembali restate apa yang tadi sudah disampaikan. Iya, baik. Jadi terima kasih ya semua rekan-rekan. Jadi begini, ini bolak-balik ya yang dimasalahkan oleh pihak Polda selaku termohon. Pertama, hukum acara ya. Hukum acara udah jelas. Hukum acara harus digunakan pada saatnya sekarang ini, yaitu hukum acara yang sudah berlaku, yaitu rejim 2025 KUHP baru. Nah, kalau yang namanya bolak-balik dibilang itu KUHP lama, itu hanya batu uji. Karena apa? Tidak fair. Kita kalau mau menguji tindakannya si Polda dengan KUHP baru, ya dia akan keberatan ya. Jadi memang harus diuji dengan batu uji KUHP lama. Nah, itu ada Mahkamah Konstitusi nomor 21 putusannya. Nah, di situ ada 2 bukti permulaan. Saya harus jelaskan, itu bukan pembuktian Mas Roy ini salah atau benar. Jadi pembuktian, dia punya nggak bukti? Ya, 2 bukti permulaan. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Jadi nggak bisa. Nah, kalau dibilang cuma formalitas, cuma 2 bukti permulaan, ya nggak bisa begitu. Itulah namanya pelanggaran azas legalitas. Yaitu apa? Ada orang salah dituntut, disangka oleh pasal yang salah, didakwa, kemudian dihukum, ya setelah dituntut. Nah, akhirnya dibebaskan karena apa? Salah orang, salah pasal dan sebagainya. Dia tidak melakukan pembunuhan, itu kan sama aja gitu. Jadi itulah yang kita jaga. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran azas legalitas. Orang tidak melakukan perbuatan tersebut, dia didakwa dan dihukum menjadi melanggar pasal tersebut, ya.
kita jadi azas legalitas bukan berarti oke, aturannya belum ada, tapi orang tersebut tidak melakukan tetapi dia dituduh dengan pasal tersebut, ya, demikian itu. Jadi itu yang kita harus jaga, ya. Terima kasih. Pak, makanya penegasan Pak, bagaimana hari ini kan dihadirkan 3 orang saksi dan 4 orang ya sama 1 ahli kan. Artinya apakah penegasan, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi atas dasar sumpah yang kemarin sudah disampaikan ke pihak dari Roy Suryo dengan Ya kan kesempatannya cuma hari ini. Kamera di sini Pak. Kesempatannya kan cuma hari ini. Besok udah kesempatan termohon, ya. Dan menurut kami sudah cukup, ya. Yang jelas bahwa hakim pasti paham. Nah, mudah-mudahan hakim memiliki hati nurani, keberanian untuk kemudian mengabulkan permohonan ini. Karena sudah jelas dari sisi rasionalitas saja, ya. Tiba-tiba kasus fitnah pencemaran nama baik lompat pada Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Nah, yang kami tengarai tanpa fakta dan peristiwa di laporan polisinya dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Nah, itu yang kita persoalkan. Bagaimana orang disangka dan kemudian didakwa tanpa bukti permulaan yang cukup? Karena itu adalah kezaliman. Karena ketika orang menjadi terdakwa, jelas saja dia sudah mengalami sebuah proses yang tidak mengenakan karena dijadikan terlapor, tersangka, kemudian terdakwa, habis waktunya. Padahal perbuatan itu sama sekali tidak dilakukan, sama sekali tidak ada buktinya, sama sekali tidak ada saksinya, dan tidak ada keterangan ahli yang memperkuatnya. Kita belum bicara benar dan salahnya, tapi baru bicara tentang prasyarat. Jadi pre-requirement-nya itu sudah tidak memenuhi syarat. Itu ya. Tapi kawan-kawan sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Michael Sinaga. Ini saksi kita. Michael ini YouTube-nya itu dijadikan barang bukti untuk masalah yang katanya memprak-aprak dokumen dengan error level analysis. Tapi tadi dia sudah menerangkan bahwa apakah ada terbukti terkait dengan pasal 32 ayat 1 ketika ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Silakan Michael disampaikan kembali. Oke. Ya, mungkin dari saya begini, Pak. Oh ya. Tutup semua jadinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Gede banget. Iya, besar. Jadi sekarang kan dipersoalkan lagi, di mana waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Jokowi bersama Pak Roy Suryo. Kami dilaporkan dengan barang bukti video yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, ya, sudah ditayangkan. Nah, yang saya bingung, kenapa di sini ada pasal yang menyatakan mengubah, menyembunyikan dan lain-lain, merusak, dan ya pasal 32 itu. Karena yang kami lakukan di situ adalah mendiskusikan. Barang itu ditemukan di Twitternya Dian Sandi, dan Twitter itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu bukan mengambil dari komputernya Dian Sandi, bukan mengambil dari komputernya Jokowi, gitu loh. Dan soal ijazah yang analog, ijazah yang fisik, kami semua tidak ada yang pernah melihat, ya. Yang pernah melihat itu hanya waktu digelar perkara khusus, ya Pak, ya. Hanya digelar perkara khusus. Jadi saat saya diperiksa di BAP, dan saya yakin 100 orang saksi yang di BAP itu semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Jadi sebenarnya ini perkara yang sangat-sangat aneh. Kenapa tiba-tiba ijazah asli Jokowi yang katanya analog itu yang disimpan di Polda Metro Jaya kok jadi barang digital? Nah, kalau sekarang saya memfoto Anda, apakah muka Anda itu jadi dokumen digital? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Jadi tolonglah diskusi-diskusi akademik, diskusi-diskusi ilmiah seperti yang saya lakukan dengan Pak Roy Suryo, jangan dikriminalisasi. Yes. Ya, tolong jangan dikriminalisasi lagi. Ini cukup, ini yang terakhir. Terima kasih. Oke. Ya. Tinggi besar. Menjelaskan kapasitas dari bisa mungkin sebagai saksi bagaimana? Oh, dia saksi yang memang diperiksa dipanggil. Jadi dari 4 saksi, ya, dari 4 saksi yang kita ajukan itu adalah saksi yang memang dipanggil oleh Polda Metro untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Jadi kita mengajukan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan apakah mereka pernah ditanya soal terkait pasal 32 ayat 1. Dan semuanya mengatakan tidak. Baik dia ditanyakan apakah melihat Mas Roy, atau ditanyakan Mas Roy pernah menghack, enggak. Apakah dokumen itu masih bisa diakses atau enggak, masih bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuktikan bahwa pasal 32 itu tidak memiliki sandaran saksi dan ahli yang memadai.
gitu ya. Kita belum bicara benar dan tidaknya, karena saksi dan ahlinya tuh kita yakin nggak ada orang yang menjelaskan bahwa Mas Roy melakukan perbuatan yang dikenakan, yang patut dikenakan dengan pasal 32 ayat 1. Yang hubungannya antara Prisca Mukti dan Roy Suryo sendiri apa gitu Pak? Mungkin belum pernah kerja bareng Pak atau bagaimana? Wah, itu nanti Mas Roy saja ya, nanti ya yang lain. Nah, saya ingin memberikan Boleh Mas Roy, langsung aja dijawab aja Mas Roy, karena ini kita langsung bertanya Mas Roy, boleh langsung. Mas Ada hubungan atau kaitan apa dengan desa Pondok ini? Oke, bentar. Sebelum mana Mas Gafur dulu. Jadi gini, para awak media, para rekan-rekan media, yang diuji di sini adalah minimal 2 alat bukti yang sah. Dan tadi dijelaskan oleh ahli bahwa 2 alat bukti minimal sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 itu harus dinilai dari kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita bicara kuantitas, sudah 148 saksi diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kurang banyak apa? Dan satu-satunya perkara pidana di Republik Indonesia yang saksinya sampai 148 saksi. Sependek pengetahuan dan sependek pengalaman saya sebagai advokat, hanya ijazah Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kalau kita mau bicara kualitas alat bukti, kemarin termohon menyampaikan bahwa mereka punya minimal 3 alat bukti, yaitu ada saksi, ahli, dan surat. Tetapi tadi yang dijelaskan oleh ahli itu atau alat bukti ahli tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, ada ahli pidana yang menerangkan tentang pembunuhan, tetapi saksi tidak pernah melihat peristiwa pembunuhan. Jadi ahli itu tidak bisa berdiri sendiri. Ahli harus bersesuaian dengan keterangan saksi. Oleh karena itu, berdasarkan pembuktian hari ini, maka sudah jelas dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kami tadi dan saksi-saksi, contoh salah satunya adalah Michael Sinaga yang podcastnya dijadikan sebagai barang bukti dan kemudian menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Mas Roy, justru tidak pernah ditanyakan soal merusak, mengubah, mentransmisikan, membuat tidak dapat diakses. Dan tadi satu lagi hal yang luar biasa adalah dokumen elektronik yang diunggah Dian Sandi itu sampai hari ini tidak mengalami perubahan apapun, masih bisa diakses dan tadi langsung diperlihatkan di hadapan hakim tunggal pra peradilan. Sehingga dengan demikian kualitas bukti yang tadi kami hadirkan itu sebetulnya sudah mematahkan 2 alat bukti permulaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan tadi untuk agenda besok, sebagaimana tadi ditanyakan oleh hakim pra peradilan, besok itu penyidik hanya menghadirkan ahli. Berarti mereka juga tidak punya saksi yang bisa menerangkan bahwa peristiwa Mas Roy itu mencuri, mengubah, mentransmisikan, memanipulasi dokumen elektronik. Seperti yang tadi digambarkan oleh seorang ahli pidana. Orang melihat peristiwa perkelahian, kok dipaksa untuk bersaksi dalam peristiwa pembunuhan. Padahal dia